Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihi an-nusyur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan dan kita syukurkan dalam hati kita. Ya Allah telah berikan nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita dapat hadir di masjid ini dan dapat hadir menunaikan solat subuh berjamaah. Dan kita lihat nikmat ini begitu besar, tidak dapat semua orang melaksanakan apa-apa yang kita kerjakan ini. Begitulah tanda cintanya Allah kepada kita semua. Berapa orang dari makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang Allah beri nikmat umur, nafas, rezeki, tetapi belum mampu untuk datang ke masjid ini, datang berjamaah atau menunaikan salat sebagaimana yang Allah wajibkan. Padahal sallallahu alaihi wasallam telah diwahyukan kepada beliau, telah diwajibkan, telah disampaikan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya melaksanakan salat dari 50 sampai 5 waktu saja. Tetapi begitulah taufik Allah, hanya diberikan kepada orang-orang terpilih. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Dan kita telah mendengar berapa banyak fadilahnya salat subuh, besarnya fadilah salat subuh. Apa-apa yang berkaitan dengan salat subuh, 2 rakaat salat subuh sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan salat subuh? Salat subuh penghapus dosa antara isya dan subuh. Begitu pula dengan salat zuhur. Jika kita tunaikan salat zuhur, penghapus dosa zuhur dan subuh. Begitu pula asar, penghapus dosa antara zuhur dan asar. Dan begitu juga maghrib dan isya. Begitu rahmatnya Allah kepada kita semua. Jangan sampai kita menganggap ini semua merupakan beban, merupakan perintah yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Semuanya begitu besar untuk kita semua. Cobalah tidak diwajibkan salat subuh. Apakah hidup kita telah tertib, telah teratur? Wallahu a'lam. Begitu besarnya salat subuh. Dan salat subuh ini, jika kita telah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sebelum melipatkan kaki atau duduk di waktu salam tersebut, membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka fadilahnya besar seperti memerdekakan budak. Dan setelah subuh, fadilahnya membaca Ya Fattah, Ya Fattah 7 kali. Maka dengan itu Allah bukakan hijab, Allah bukakan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Begitu besarnya fadilah salat subuh, apa-apa yang berkaitan dengan salat subuh. Dan lagi banyak lainnya. Dan Masya Allah, kegiatan subuh ini, sebelum waktu subuh, orang-orang telah datang banyak, Masya Allah.
menunggu waktu solat, hadir sebelum masuknya waktu solat, itu sama saja dengan kita dengan beribadah, kita dengan solat. Itu besarnya fadilah. Dan setelah solat, duduk di tempat solat, itu malaikat beristighfar untuk kita. Setelah solat, duduk di tempat, jangan setelah solat langsung balik. Malaikat yang beristighfar, bukan diri kita. Malaikat yang beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah, tidak pernah bermaksiat apapun yang diperintahkan Allah. La ya'suna ma amara Allah. Apapun yang diperintah Allah tidak akan bermaksiat padanya. Istighfar malaikat. Insya-Allah. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan salawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa pun yang kita perbuat, apa-apa pun amal baik, semuanya rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita berbuat amal-amal soleh. Hayati khairul lakum tuhdisuna wa yuhdasu lakum wa mamati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fa in wajadtu khairan hamidtullah wa in wajadtu syarran istaghfartu lakum. Hayati khairul lakum, hidupku baik atas kalian. Tuhdisuna wa yuhdasu lakum, menceritakan apa-apa yang diceritakan. Tu'radu alayya wa mamati khairul lakum, dan meninggalku baik untuk kalian. Tu'radu alayya a'malukum, akan diperlihatkan kepada Rasulullah amal-amal umatnya. Fa in wajadtu khairan hamidtullah, apabila Rasulullah mendapatkan amal umatnya baik, maka Rasulullah memuji Allah. Wa in wajadtu syarran istaghfartu lakum, jika Rasulullah diperlihatkan amal buruk umatnya, maka Rasulullah beristighfar. Alhamdulillah ala hadhihi ni'am. Rasulullah beristighfar untuk kita. Istighfar Rasulullah. Rasulullah beristighfar, bukan kita. Sayyidul Ma'sum, Sayyidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu sangat memang bahil, memang cocoklah kalau dibilang, apabila disebut Rasulullah tidak bersalawat sallallahu alaihi wasallam, paling sedikit ucapkan salli alaih, cukup. Salli alaih, paling pendek. Apabila dengar Rasulullah, salli alaih, dah cukup. Kalau malas kan, apabila kita panjang ambil, cukup salli alaih, yakfi, cukup. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. 1:10. Apabila 10, 100, itu pula seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Anbiya, Nabi-Nabi menginginkan untuk menjadi umat Rasulullah. Al-Anbiya, para Nabi ingin menjadi umat Rasulullah. Begitu besarnya derajatnya umat Rasulullah. Aksaru ahlul jannah min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyaknya umat orang-orang ahli surga umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur kita sependek, umur kita tidak panjang seperti umatnya Nabi Musa, tetapi rahmat Allah kepada kita sangatlah besar. Paling banyak umat ahli surga dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di sini berbicara cuman menyampaikan amanah, kepercayaan yang diberikan. Kita bukanlah ustaz. Waktu bicara, waktu diumumkan ustaz, awak malunya. Lemak dah. Awak ginin kau menyampaikannya, perkataan, ucapan menyampaikan ada dua. Ada orang menyampaikan, ada orang menyampaikan. Artinya menyampaikan ada makna, tapi tidak ada nur situ, tidak ada cahaya situ. Ada yang menyampaikan dari makna, tapi situ ada nur dari hati, ada ikhlas. Awak nak ikhlas, tak ada niat awak nak banyak, nak elok.
Tapi orang yang Masya Allah, orang yang sampai kepada Allah, menyampaikan dari makna lai hati, lai cahaya yang itu, lai ikhlas. Sampai-sampai ada pernah membaca ayat, lalu sahabat ayatnya lah, orang mendengarnya lah tahu, sudah tahu faham. Apa sebab? Karena nur yasbugu kalamah, karena cahaya mendahului kalamnya tadi, cakapnya tadi. Masya Allah. Dan kini sekarang banyaklah dulu ulama kita yang telah mendahului kita, dan Allah tinggalkan beberapa. Semoga Allah berikan panjang umur kepada mereka, Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan Allah berikan kekuatan. Semoga kita dapat manfaat dari mereka. Dan melihat ulama ibadah, Iza ra'aita man yazkuruka billah, Iza ra'aitahu satazid ta'ataka billah, famsik bihi falzamhu. Jika kita melihat orang-orang, jika kita melihat dia, kita mengingat Allah, menambahkan ketaatan kita pada Allah, maka peganglah dengan erat-erat. Alhamdulillah, hadir di tengah kita Datuk Khalifah Ridwan, insya-Allah. Ulama ingat dia. Semoga Allah panjangkan umur mereka. Kita di akhir zaman tidak punya amal, tidak punya ilmu, tetapi kita mencintai mereka dengan kecintaan kita kepada mereka. Allah kumpulkan kepada mereka, innaka man ahbab. Sesungguhnya kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Semoga kita mendapat pandangan dari mereka, mendapat doa, mendapat syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah orang-orang, apabila kita duduk dengan mereka tidak akan merugi. Paling tidaknya kita mendapat pandangan dari mereka, dan kita mendapat taufik dari Allah berkumpul di sini. Dalam hadis qala sadiqul masduq, qala sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikah. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat, yaltamisuna fit turuq. Mereka berjalan di muka bumi, yabasuna ahlal ilmi, yabasuna ahla zikr. Mereka mencari orang-orang ahli zikir. Fa in wajadu, apabila mereka mendapati orang-orang berzikir, tanadau, mereka sering berpanggil, halummu ila hajatikum, kemarilah kepada apa-apa yang kalian cari, kemarilah. Humul qaum yazkuruna Allah. Mereka lah orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ditanya Allah Subhanahu wa taala, ma yaqulun faqala malaikah. Maka malaikat menjawab, Allah mengetahui. Pertanyaan Allah bukan berarti tidak tahu. Wa huwa samiun alim. Allah lebih tahu dan lebih tahu. Apa jawab mereka? Yusabbihunak, yumajjidunak, yahmidunak, yukabbirunak, yumajjidunak. Mereka bertasbih kepadamu, memujimu,
mengagungkanmu dan bertakbir kepadamu. Hal ra'uni, apakah Allah berkata, menanya lagi kepada malaikat, apakah mereka melihatku? Apa jawab malaikat? La, wallahi ma ra'auk. Wallah, mereka tidak melihat kamu ya Rasul, tidak melihatmu ya Allah. Lalu ditanya lagi, hal ra'au jannah, apakah mereka melihat surga? Apa jawab malaikat? Mereka tidak melihat surga. Dan ditanya lagi, hal ra'au an-nar, maka dia jawab malaikat, mereka tidak juga melihat api neraka. Apabila mereka lihat surga, mereka akan bertambah penjagaan mereka, permintaan mereka terhadap surga. Dan apabila mereka melihat neraka, maka mereka akan bertambah takut mereka kepada neraka. Setelah itu, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah ya mengampunkan dosa-dosa mereka. Masya Allah. Ahli zikir, majlis ilmu, majlis zikir. Kita tidak punya amal, kita tidak punya ilmu, tidak ada ikhlas, tidak ada niat-niat yang baik, tetapi kita berkumpul majlis zikir dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah masukkan kita ke dalam apa-apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkumpul untuk mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan malaikat lagi, ada seorang datang, mereka punya hajat. Hajat di sini termasuk dunia. Misalnya biar jumpa kepada dia, misalnya selalu hadir di masjid zikir. Selalu hadir, dia punya hutang. Minta hutang lah, itu biasanya hadir situ. Tapi apa kata Allah? Dia juga diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Hadir majlis zikir, majlis ilmu, majlis ulama, itu dinasah, akan disuruh awak hadirlah situ dengan ulama-ulama orang dekat pada Allah. Walaupun awak nak berzikir dah, tapi buat tengok orang tu mengingatkan Allah, awak pada Allah, mengingatkan awak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, dalam banyak kita lihat ulama-ulama kita, orang soleh-solehin telah dulu mendahului kita. Dan satu hari nanti kita akan mengikut mereka. Satu hari nanti kita tidak mau akan masuk ke dalam kubur, akan ditanya. Maka kita akan ikut mereka, apakah kita telah siap? Apakah kita telah mempersiapkan diri kita? Banyak dari orang-orang yang terdahulu telah meninggalkan kita, tapi mereka hidup di tengah kita. Mereka tidak ada, tetapi mereka hidup. Apa hidupnya? Mereka meninggalkan cerita, meninggalkan sirah, meninggalkan apa-apa yang bermanfaat kepada umat, apa-apa yang bermanfaat kepada masyarakat, sehingga kita selalu mengingatkan mereka. Dan adapun juga di tengah kita, mereka hidup di tengah kita, tetapi tidak ada terdengar, tidak ada manfaatnya kepada orang lain. Maka apabila dia meninggal, tidak ada beda gitu, tidak ada beda. Makalah marilah kita berdiri untuk khidmah kepada Allah, khidmah Rasulullah, khidmat kepada Sayyidina Muhammad, khidmat kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal apabila kita telah meninggal terputus, illa salasah, sedekahun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salih yad'u lah. Amal apabila kita telah meninggal, maka terputuslah, kecuali sedekah jariyah, sedekah-sedekah yang kita berikan kepada masjid, orang-orang akan salat dalamnya, akan bermanfaat, akan datang kepada kita ke kubur. Datanglah kepada kubur seperti cahaya. Masya Allah besarnya. Dan waladun salih yad'ulah, orang anak-anak yang soleh berdoa kepada untuk orang tuanya. Kalau orang lain mungkin mendoa mungkin sekali apabila ada acara baru mendoa. Tapi kalau anak kita akan selalu apabila ingat dia kepada orang tua akan doa. 5 waktu itu tidak akan terputus.
Tapi kalau orang lain mungkin lupa. Atau ilmu yuntafa'u bihi, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tengoklah ilmu dulu pada zaman dulu ada mahkutab kan. Itu dulu besar, bahkan dari luar daerah datang ke tempat kita untuk menuntut ilmu. Tetapi sekarang kita kekurangan ilmu, kekurangan amal. Marilah kita menyemangatkan diri kita untuk menuntut ilmu. Tidak aib walaupun kita telah tua, menuntut ilmu bukan aib. Tidak aib walaupun kita menuntut ilmu daripada orang yang lebih muda dari kita, bukan aib. Bukan aib itu. Itu merupakan syaraf. Mungkin dalam amal ibadah kita melihat, oh ini cuman bicara zahir, ilmu batin belum sampai. Itu selalu itu terdengar. Ambil manfaat. Kalau memang di situ memang kita mempunyai ilmu batin, mempunyai ilmu-ilmu yang tahu membedakan hak batil, yang baik ambil, yang buruk tinggalkan. Semuanya itu. Hadir majlis ilmu, majlis zikir itu dapat menenangkan hati. Apabila kita ada mempunyai keluh kesah atau mempunyai capek atau bingunglah atau pusing, datang majlis ilmu, majlis zikir. Di situ ada ketenangan. Malaikat mengepakkan sayapnya sampai ke langit untuk kepada orang-orang majlis ilmu. Begitu besarnya majlis ilmu, majlis zikir, majlis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami di daerah Tarim sana, Maulid Nabi setiap malam Jumaat. Setiap malam Jumaat ada Maulid Nabi. Di situ kumpullah ramai itu. Masjid itu penuh itu. Itu daerah Tarim sana. Itu yang keistimewaannya ada dua, sanad dan ahlul bait. Sana sesilah ilmu ada sanad itu. Dan kedua ada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ banyak keturunan Rasulullah. Sampai masyarakat di situ aja keturunan Rasulullah. Para habaib, para syarifah itu banyak ahlul bait Rasulullah. Jadi kecintaan kepada Rasulullah tu kuat di sana. Apabila masuk Rabiul Awal, hampir setiap 3 malam tu maulid pindah-pindah masjid. Sekali hadir di masjid itu, apabila di masjid yang di situ udah lama itu, udah di situ ada orang soleh di situ dulu-dulunya, atau masjid yang bersejarah, itu sampai penuh, sampai halaman belakang, sampai keluar-luar. Itulah besarnya cinta mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amal kita di akhir zaman ini banyak ria, banyak yang kurang lah gitu. Tetapi dengan salawat, walaupun dengan ria tetap kabul. Itulah besarnya fadilah salawat itu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Dan salah satu amal kita walaupun dengan ria, memasukkan kesenangan kepada orang-orang, memberikan kesenangan, idkhadus surur, masukkan kesenangan, memberi kesenangan kepada orang-orang. Apabila kita bersedekah misalnya, memberi sedekah kepada orang-orang walaupun dengan ria, tetapi pahala sedekah, pahala kesenangan orang tersebut tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesenangan, Allah ciptakan malaikat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meninggal, malaikat itu datang ke kubur. Apakah seperti cahaya? Datanglah cahaya ke kubur. Apakah ini? Ini adalah kebahagiaan yang kamu bikin kepada sebulan-sebulan. Idkhulus surur kepada qalbul mu'minin. Al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, orang-orang yang aman, orang-orang muslim lainnya dari lisannya dan dari tangannya, dari perkataannya, dari perbuatannya. Itulah orang-orang Islam yang hakiki. Bukan berarti kufur, bukan, tetapi Islam yang hakiki.
Orang-orang yang saliman muslimun min lisanih wa yadih. Orang-orang yang selamat dari lisannya, dari perkataannya dan dari perbuatannya. Jadi kita walaupun kita banyak amal, tetapi hak-hak manusia kita tidak kita tunaikan, nanti kita akan datang seperti orang-orang merugi. Marilah kita tunaikan hak-hak kita. Apabila kita menjadi suami, marilah kita berdiri, kita tunaikan hak-hak kita sebagai suami. Tarbiyatul aulad, pendidikan kepada anak-anak, pada isteri. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Qala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sebaik kalian kepada keluarganya, dan sayalah sebaik kalian kepada keluarga. Sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah itu kepada keluarganya, apabila minum, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha apabila telah minum dari satu gelas, ditanya, dari mana tadi minum? Ditunjuklah dari sini. Minumlah Rasulullah di tempatnya minumnya Sayyidah Aisyah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dan ingat dalam hadis yang masyhur, Rasulullah melamakan sujudnya, memanjangkan sujudnya. Apa sebab? Karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan bermain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti sekarang ini yang kita faham Rasulullah memanjangkan sujud dengan panjang sujudnya. Sujudnya panjang dari lutut ke kepala panjang itu kan. Kan itu dah lama maksudnya. Kan panjang-panjang lama sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tunaikan hak-hak kita pada tetangga, pada keluarga, dan hak kita kepada tetangga begitu penting. Sangat kita kurang kita sekarang hak-hak sesama masyarakat lah. Hak-hak kita, hak-hak sesama kaum muslimin, hak-hak sesama masyarakat. Ya, mereka mempunyai hak. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali Rasulullah bilang wallahi tidak beriman, sampai 3 kali. Man lam ya'man jaruhu bawaikahu, barang siapa yang tetangganya tidak aman dari perangainya. Misalnya kita berbuat, walaupun kita berbuat baik, walaupun kita rasa perbuatan kita tidak menyalahkan adab bertetangga, tapi kita harus memperhatikan adab-adab kita terhadap tetangga. Itu besarnya tetangga itu. Itulah hak-hak tetangga itu begitu besar. Islam mengutamakan hak-hak bertetangga, hak-hak sesama manusia, hubungan sesama manusia. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah mungkin akan mengampunkan kesalahan kita. Allah Rahim. Tetapi sesama manusia Allah tidak mengampunkan kecuali minta maaf atau minta ikhlas, minta ridha dari orang tersebut. Marilah kita tunaikan hak-hak mereka dengan secepat-cepatnya sebelum datang al-hajal atau sebelum datang kesusahan yang tidak dapat kita tunaikan lagi. Begitu besarnya Islam mengutamakan hak-hak kita. Dan salah satunya dalam hak-hak dalam berkeluarga, kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Karena sebab mereka adalah sebabnya kita. Marilah kita berikan mereka pendidikan, paling sedikitnya ilmu-ilmu agama. Bagaimana tentang salat, puasa, zakat, apa-apa yang wajib. Dan begitu pula hak-hak isteri. Mari kita tunaikan, berikan nafkah zahir dan batin. Begitu besarnya. Begitu pula sebaliknya, isteri kepada suami. Marilah kita tunaikan hak-haknya. Permasalahannya sekarang, permasalahan kita tinggal 2 aja. Kalau yang penting dalam rumah tangga, kita harus mengalah. Pertama, saling mengalah. Khususnya anak-anak kita, anak-anak muda yang baru menikah, ya kan? Pertama, saling mengalah. Jika kita selalu mengalah, nanti isteri kita akan mengalah. Gitu pula sebaliknya. Jika isteri mengalah, nanti suami akan mengalah. Saling-saling mengalah. Walaupun ada kekurangan dalam berumah tangga, mengalah. Mengalahlah kita sedikit demi sedikit. Nanti ia akan sadar, ataupun nanti suatu saat akan sadar.
Dan kedua, memberikan senyuman. Senyuman penting. Ada kan datang dari Kojo kan, datang ke rumah hukum asap lah. Jadi kita ikut seorang kau masap, seorang kau kurang lah apanya. Dah jadi dah. Jadi memberikan senyuman satu. Itu dua tu yang dalam berumah tangga penting. Di Nahan jarangnya di Tarim sana jarang juga berbicara tentang amal ibadah. Amal ibadah banyak-banyak itu jarang. Yang jelas selalu itu memberikan hak-hak lah. Memberi hak-hak sesama manusia, bersama keluarga, bersama umat Islam. Itu selalu ditamakan. Dan membersihkan hati. Membersihkan hati. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Apakah atadru mal muflis? Apakah kalian tahu orang-orang yang merugi? Mayati bisolatin, bisadaqatin, bihajjin. Barang siapa yang datang dari kiamat dengan salat, dengan sedekah, dengan haji. Wa ya'ti syattama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha. Dan datang dengan orang-orang yang membicarakan aib orang lain dan zalim kepada orang lain, maka fayu'tu lahum hasanatuh, maka diberikan kepada orang yang zalim tadi kebaikan-kebaikannya, hatta faniyat hasanatuh, dan setelah habis kebaikan-kebaikannya, maka fayu'tu alaihi sayyi'atuhum, maka diberikan kepada orang-orang yang datang kepada amalnya tadi setelah habis tadi, diberilah dengan kezalimannya tadi, diberikan keburukan-keburukan orang yang dizalimnya kepadanya, hatta rumiyat finnar, lalu dilemparlah ke neraka. Amal banyak tetapi hak sesama manusia kita tunaikan, itu merupakan kerugian yang besar bagi kita. Marilah kita introspeksi diri kita masing-masing, introspeksi keluarga kita. Marilah kita beri pendidikan, taklim kepada keluarga kita, walaupun mereka akan menganggap ini suatu yang perkara yang biasa, tetapi wajib atas kita, berilah sedikit-sedikit, berilah tahammal azza. Tahammal azza bahasa Arabnya agak sabarlah itu. Agak sabar sedikit, walaupun kerana perbuatan baik seseorang itu kurang nampak kalau di mata keluarga. Kesalahan itu orang soleh atau wali banyak haram karamat atau fadilah yang mereka punyai kepada keluarganya, kerana mereka melihat kebasyariah tu, mereka melihat kemanusiaannya. Tengok bagaimana tidur, makan, biasa. Tapi kalau orang luar nak, yang dilihatnya kebaikan-kebaikannya. Itulah banyak orang luar tu, waktu orang yang kurang dekat dengan beliau menengok sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi kalau orang rumahnya kurang melihatnya, kerana menengok kebiasaan hidup, makan, tidur, orang biasa gitu. Awak nampak kan? Tapi kalau orang luar yang tengoknya yang kebaikan namanya. Itu besar ya. Marilah kita Allah merzuknal husnal adab. Awak harus beradab kepada orang-orang yang soleh, beradab kepada mereka. Dengan adab itu kita mendapat pandangan dari mereka atau doa-doa mereka. Dan sampai kita melihat orang-orang dengan perasaan, oh kau biasa punya, depan awak ada solehnya. Dia sampai masuk gitulah. Depan awak ada solehnya, belakang awak biasa punya. Dia sampai gitu. Itu tandunya awak memang seorang lah bercakap dia hati awak, tandu hati awak nak elok. Hati awak tandu nak elok. Ini boleh husnuzan. Banyakkan berprasangka baik. Mana tahu yang berbuat
amal-amalnya yang biasa ambil ini orang-orang yang perbesar orang soleh, min kibaris salihin. Tahu orang siapa yang punya nur la ilaha illallah itu orangnya besar sekali. Orang-orang yang beriman, berzikir, orang-orang yang di hatinya ada la ilaha illallah itu begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memandang orang lain dengan pandangan yang biasa aja, pandangan yang remeh. Marilah kita perbanyak husnuzan kita sesama umat muslim, sesama dan terutama kepada orang-orang yang soleh. Begitulah pentingnya muamalah kita sesama manusia. Dan perbanyaklah kita hak-hak kita terhadap orang, menyambungkan silaturahmi kita kepada mereka. Dengan silaturahmi Allah panjangkan umur kita, Allah berikan rezeki kepada kita. Banyak orang-orang yang orang-orang memutuskan silaturahmi, orang-orang yang terlaknat dengan nas Quran dan hadis, dan orang-orang terlaknat dengan nas Quran. Apa kata Allah? Fahal a'udzubillahi minasyaitonirrajim fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahu wa ama absarahum. Allah bilang kepada kita, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang-orang terlaknat dari Allah. Apa makna terlaknat? Itu orang-orang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis telah solat berapa tahun, telah beramal ibadah berapa tahun, tetapi ia termasuk bagian orang-orang yang terlaknat. Apa sebab? Karena terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis solatnya dah beribu tahun daripada kita. Kita cuma di umur paling 80-70 tahun. Tapi iblis sudah berapa ribu tahun